kehidupan kami. Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau ada di sini karena Kau mengasihi setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur hari ini Kau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur setiap umat-Mu, para pelayan-Mu yang hadir, bahkan imam-imam muslim, selalu dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan diam seperti Maria mengambil bagian yang terbaik, mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa, urapi kami semua, karena kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Untuk shalom. Shalom. Ternyata yang memimpin pujian teman saya, Samuel Harmoni. Saya punya teman yang namanya Samuel, dari Samuel Kristianto sampai Samuel yang lain ya. Memang namanya Samuel itu luar biasa ya. Pakai Tuhan sungguh dahsyat. Apa kabar Pak Sam? Termasuk Samuel Hanardi. Ya, puji Tuhan, saudaraku, saya bersyukur kalau ada sebagaimana ada. Ya, saya baru pulang dari kemarin dari Solo, dari Jogja, dari Klaten, Semarang. Ini daerahnya Bumencing, saudaraku. Saya bersyukur ada beberapa gereja yang akan kita buka. Ya, terutama dari Semarang itu satu sekolah yang sudah lama betul, sekolah itu sampai udah agak kumuh gini, tapi dia punya ruangan bisa nampung 400 orang. Ya, itu dahsyat. Saya bilang, saya berdoa dikasih ruangan yang lebih kecil, sekitar 40-50 orang masuk. Saya bilang bersyukur. Dan itu banyak anak-anak sekolah, mereka yang tidak mampu, saudaraku. Ada dari Kalimantan, ternyata saya kaget, ada yang dari Kalimantan, ada sekitar 20 lebih. Ya, doakan supaya kita secepatnya buka di sana, ya, karena mereka membutuhkan itu. Dan saya bersyukur kalau ini terjadi, Tuhan sangat mengasihi mereka. Kemudian juga di Bantul, di Jogja itu sangat pendidikan tempatnya ya seperti biasa, itu kayak di hutan dia buka ibadah, perintisan. Dan saya sungguh bersyukur kalau memang nanti jadi mereka kita bina, itu luar biasa. Karena di Kalimantan kita sudah banyak tempat-tempat yang seperti itu, ya, di hutan, di dusun. Kita bersyukur mereka bisa mengenal Yesus lebih sungguh-sungguh lagi. Karena satu kali waktu saya ke dusun Kalumpe, waktu kita ibadah itu ada seorang opa 70 lebih nangis terus sepanjang ibadah. Sudah bisa bayangkan, kita pikir dia ada masalah, kita pikir mungkin ada sakit atau apapun. Tapi waktu setelah ditanya setelah kebaktian, opa ini bilang, dia nangis. Kenapa saya nangis? Saya merasakan ada Yesus. Jadi selama ini tidak orang Kristen nggak pernah merasakan ada Yesus, aku. Ya, dan situ kita bersyukur sama Tuhan. Dia nangis karena dia merasakan ada Yesus, merasakan hadirat Tuhan, merasakan, dan ini banyak yang dibutuhkan di daerah-daerah. Seperti saudara ngalamin lah, kita semua ngalami hadirat Tuhan. Kita dekat doa pengerja dengan Pak Niko, hadirat Tuhan yang luar biasa. Tapi di desa-desa, di dusun-dusun, mereka tuh merindukan itu. Dan waktu selaku mereka merasakan itu, saya bersyukur. Ada satu dusun, dusun itu di bawah desa. Di desa itu ada 3-4 dusun, di agak kampung lagi, itu dusun Sarikan. Dan di situ luar biasa Tuhan, mereka merasakan hadirat Tuhan. Karena DNA kita doa pujian penyembahan. Dan saya bersyukur juga banyak kejadian-kejadian mujizat terjadi. Bahkan kemarin di Lampung kami membaptis 5 orang. Dia rindu percaya Yesus, kemudian dia rindu dibaptis itu di sungai yang sangat cukup kotor. Tapi saya bersyukur, saya punya kesempatan. Itu belum seberapa waktu saya membaptis di desa di desa Capkala, itu di Pakar Makmur, Kalimantan Barat. Saudara bayangkan, itu sungainya seperti kopi pahit. Ya, bayangkan. Tapi saya nggak gentar. Sempat tadi saya berdoa karena gembalanya belum begini. Mereka belum PDP, jadi saya minta saya datang. Dia katakan begini, Pak, ada baptisan percaya Yesus 5 orang. Bisa nggak? Saya datang, so. Sampai di sana kita sukacita, tiba-tiba dibisikin, ayo banyak doa. Nah, karena
sungai ini ada buaya. Makin kencang saya doang, apa pendeta masa gitu aja mundur ya kan? Mungkin karena sebelumnya ada pendeta yang membaptis, dia lihat buaya dia kabur, nggak jadi baptisan. Saya bilang, Tuhan, masa kok sama buaya takut? Singa aja dikatupkan oleh Engkau waktu Daniel masuk gua singa. Saya berdoa kencang, tapi saya berdoa terus sampai tiba di tempat itu. Saya nggak bawa intinya fotonya. Saudaraku, sampai di tempat itu, ya apa yang terjadi? Saya tanya, ada satu bapak orang situ yang mau dibaptis. Ya, saya tanya, Pak, namanya Pak Antinus. Pak Antinus, memang benar sudah ada buaya? Pak, bukan hanya buaya, Pak. Ini tempatnya buaya. Tuhan, apa salah air, salah sungai? Karena nggak ada sungai lagi, saudaraku. Ya, tapi saya berdoa lagi, saya bersihkan tempatnya. Ya, saya tahu, nah semua saudaraku, saya makin yakin ada 5 orang ini harus dibaptis. Ya, mereka rindu diselamatkan. Pelan-pelan saya turun. Saudara, waktu saya turun itu kan lumpur, saudaraku. Karena itu airnya nggak mengalir, seperti rawa. Saya berdoa, Tuhan jangan sampai injak punggung buaya. Saya berdoa, saudaraku. Karena sebelumnya Pak Dodi itu, Pak Gideon kenal, kita tahu dia pakai gitar dan dengan PD-nya di dekat sungai itu. Ada bangku, dia main gitar dan dengan PD-nya. Kan waktu dia lihat ada purpus, dia kabur, saudaraku. Kenapa Pak Dodi? Kenapa? Pak, takut ada buaya, Pak. Bayangkan, saudaraku, begitu mencerkamnya, saya bisa bilang enggak, saya nggak takut. Satu-satu saya baptis. Ya kalau ada fotonya setelah itu, benar-benar airnya seperti kopi, pahit semua, hitam pekat. Kita akan bisa lihat apa-apa di sana. Dan setelah dibaptis, terima puji Tuhan, kita foto-foto. Tiba-tiba ada remaja itu, lihat nih, ada apa sih? Ada apa? Dia heboh. Tadi ada punggung buaya. Saya puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Buayanya disingkirkan Tuhan, ya. Saya percaya yang bersama. Artinya sebagai pengalaman itu luar biasa. Terus saya bukan tanya Pak Gideon, saya tidak punya passion baptisan. Pak Gideon udah baptis waktu di Sport Center hampir 300 sama. Dan total itu saya perhatikan datanya itu ada 1000 lebih yang kita baptis di Sport Center selaku. Dan saya pikir memang bukan bagian saya dan baptis saya. Ini bagian Pak Gideon, ada beberapa. Pak Gideon sekarang kesini gembala, Pak Simon yang baptisan sekarang selaku. Ya, itu saya nggak menyerahkan buat diri saya untuk membaptis. Tapi waktu mereka di daerah-daerah belum pejabat, coba bayangin Pak, ada orang yang mau diselamatkan. Masa saya diam aja tuh? Karena mereka belum bisa membaptis kan. Karena GBI aturannya kalau belum pejabat nggak boleh membaptis, ketua pegangan kudus dengan surat hukum itu pembina saudaraku. Mau nggak mau saya terbang saudaraku. Yang di Kampung waktu itu saudaraku, itu ada sekitar 85 tapi 4 kloter. Kloter pertama itu 22, saya mau nggak mau baptis tuh. Karena di Singkawang ya saya pernah baptis. Karena di Singkawang itu gembalanya saya, mereka nggak mau orang lain. Mereka mau di gembalanya, nggak mau saya baptis, tapi di kolam renang yang bening saudaraku. Ya, nah di Kampung ini sampai di sana ada 22 yang dibaptis. Wah, saya bersyukur. Ya, di sungai, tapi sungainya agak bening karena dari gunung. Tapi kalau turun hujan itu agak kotor saudaraku. Dan setelah itu apa yang terjadi di Balikpapan, di Palangkaraya, semua bahkan kemarin disarikan itu ada 17 orang yang harus dibaptis di sungai yang berjalan keras, tapi ada kopi susu saudaraku. Nggak apa-apa. Jadi pengalaman saya bilang dari di Kinabalu ada 4 dibaptis, itu di pantai Tanjung Aru itu nomor 4 tercantik di dunia saudaraku. Saya baptis situ, itu masih enak semua beneran saudaraku. Di orang benar pagi dia enak ya, bening gitu ya. Nah, di sungai-sungai yang memang harus kita lakukan saudaraku sebagai seorang hamba Tuhan, dan bersyukur itu terjadi luar biasa. Ya, nanti doakan juga besok kami Senin nanti ini kan lagi lebaran saudaraku. Tanggal 15 doakan kami akan ke Mentawai. Ya, menurut teman saya Mentawai ini daerahnya pun ya hampir sama-sama dengan Kalimantan. Saya belum pernah, tapi ke Padang dulu. Ke Padang saya akan berangkat ke Mentawai. Jadi memang 2 bulan ini hampir tiap minggu saya nggak ada di tempat. Ya, hampir 2 bulan ini. Kemarin sebulan penuh saya keliling di Malaysia, di Kinabalu, di Tawau, dan tempat-tempat lain.
Dan bulan ini pun sama dengan berangkat terus dukung dalam doa. Saya percaya dengan doa saudara, maka banyak jiwa dibenarkan bagi Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah, apa sih yang saya sampaikan, Tuhan mau sampaikan kepada saya, saudaraku? Kemarin saya doa keliling, saudaraku. Ya, Tuhan ingatkan benar tentang apa ayatnya di Yohanes 14 ayat 12. Kebiasaan doa keliling itu saudaraku selalu dapat sesuatu yang dari Tuhan. Ya, makanya penting kita berdoa keliling, maka Tuhan akan berikan satu kewahyuan, memberikan satu hal-hal yang baru di dalam kehidupan saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 12. Kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kata kuncinya percaya. Saya banyak melihat orang-orang Kristen justru kurang percaya, bahkan tidak percaya. Penting sekali sebagai umat Tuhan, sebagai anak Yesus, kita harus percaya apa yang dikatakannya itu pasti terjadi. Kenapa kita seringkali banyak masalah dan persoalan? Karena seringkali kita tidak percaya kepada Tuhan yang berfirman. Firman mengatakan suatu ya dan amin. Dan ini sangat penting sekali, saudaraku. Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar? Kalau kita tidak percaya, bagaimana kita bisa melakukan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Kalau kita tidak percaya, bahkan kurang percaya. Di dalam kekristenan, kata percaya itu sangat penting dan sangat, saudaraku, itu sangat luar biasa. Saya mau katakan, saya bisa seperti ini itu karena saya percaya sama Tuhan. Sejak tahun 90 saya bertobat, saudaraku, karena saya percaya Tuhan. Dan sungguh-sungguh saya melayani. 92 saya ikut pelayanan. Ini penting. Saya sering sampaikan kata pelayanan sangat penting, saudaraku. Saudara tidak akan bisa bertumbuh kalau engkau tidak melayani. Walaupun engkau baca firman, walaupun saudaraku, ya engkau berdoa tanpa melayani, tanpa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita sama aja nol, saudaraku. Ingat di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, saudaraku. Kita mau lihat apa itu, saudaraku. Kata percaya ini sangat penting sekali. Dan kita butuh ini dan perlu ini di dalam Roma, saudaraku. Ya, Roma 10 ayat 9 dan 10. Itu tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, bahkan seperti berbicara waktu saya beri. Roma 10 ayat 9 dan 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka kamu apa? Akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kalau banyak orang terima Yesus tapi nggak mengagumi apa-apa, karena dia cuma mulut yang percaya, yang mengaku, hatinya belum tentu percaya. Ini membuat kita tidak mengalami sesuatu yang Tuhan berjanjikan. Satu kali saya doain orang sakit, ini udah stadium akhir. Saya cuma bilang, dia bukan Kristen. Saya bilang, Pak, Bapak mau disembuhkan? Bapak mau diselamatkan? Mau, Pak. Siapa yang menyelamatkan saya? Yesus. Kalau Bapak mengambil kedamaian, damai sejahtera, Bapak harus terima Yesus. Saya kasih ayatnya. Saya bacakan, Pak. Bapak dengar, ini firman Tuhan. Jika kamu mengaku dengan mulutmu, karena ini kan disaksikan oleh iblis juga, saudaraku, dan mengaku dengan bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi tidak cukup hanya mengaku dan percaya dalam hatimu, Pak, bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara mati, maka Bapa akan diselamatkan. Wow, tiba-tiba sambil nangis, mau Pak, mau, tapi Bapak harus percaya. Jangan cuma Bapak lip service ngaku Yesus Tuhan, tapi Bapak nggak percaya dalam hati Bapak, itu akan terjadi apa-apa. Siapa? Saya tunggu dia ke Yesus, mulut ngaku, tapi hati harus percaya. Dan apa yang terjadi? Bapak ini tiba-tiba bangkit dari tempat tidurnya.
Puji Tuhan, setelahku Bapak ini diselamatkan. Jadi kita kadang-kadang, saya itu Katolik 20 tahun, tapi gak pernah lakukan ini. Cuma ngaku dia nyanyi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hatinya gak percaya. Tapi waktu saya ditantang oleh satu hamba Tuhan dari Amerika, Louis Talo, di Kuningan, siapa di sini yang mau percaya Yesus sungguh-sungguh dengan hatinya? Saudara, saya tak pikir panjang, saya lari, semua itu datang. Ikuti kata-kata saya, tapi benar-benar hati saya percaya. Sejak itu saya diubahkan sama Tuhan. Diubahkan. Penting sekali kata percaya. Karena percaya itu yakin, sangat yakin. Kalau engkau percaya firman Tuhan, maka dengan yakin kau percaya, maka firman itu akan menjadi mujizat dalam kehidupan. Amen. Bahkan setelah aku saya mau katakan, ini kendala anak-anak Tuhan, sehingga dia tidak mengalami apa-apa. Hanya rutinitas minggu dia datang, dia menyembah, memuji Tuhan, kemudian khotbah, kemudian persembahan untuk berkat pulang. Banyak yang gak mengalami apa-apa. Cuma rutinitas. 20 tahun saya jadi orang Katolik, cuma rutinitas. Bahkan sedikit dinar saya melayani sesuatu, tapi gak pernah hatinya percaya. Ini bahaya. Kalau kau jadi Kristen 20 tahun tapi gak ngalamin apa-apa, cuma kau lihat diri, apakah kau percaya sama Tuhan? Sungguh-sungguh percaya. Karena firman Tuhan ini waktu engkau percaya, maka engkau akan melakukannya. Dan ini sangat luar biasa, saudaraku. Contohnya saudaraku di dalam Matius 7 ayat 24-27. Ini sangat penting juga, saudaraku. Bukan penting juga, sangat penting. Matius, kita lihat Matius 7. Gak apa-apa hari ini Tuhan kasih saya banyak firman, tapi gak banyak juga, saudaraku. Ya, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ayo kita baca. Mungkin kita sering dengar ini, sering baca ini, sering dengar, tapi kita jujur kadang-kadang ini hati gak percaya. Kenapa? Karena kita dilakukan. Firman ini kita dengar untuk dilakukan. Berbahagia orang mendengar firman dan melakukannya, itu berbahagia. Kalau engkau pernah dengar firman tiap minggu, dengar tiap hari baca firman, tapi engkau tidak melakukannya, gak akan mengalami kebahagiaan dalam hidupmu. Yuk kita baca Matius 7 ayat 24-27. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuh rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bicara tentang percaya juga. Waktu kau dengar firman Tuhan, apa Yesus ajarkan ada di kita, kalau kau percaya kau lakukan. Tapi banyak orang yang tidak percaya tidak akan melakukan. Waktu engkau percaya dan kau melakukan, ini janji Tuhan. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, pasti datang badai topang, tapi kita bisa mengatasinya bersama Yesus. Kalau saudara mungkin melihat bagaimana 25 tahun saya mengembara, itu banyak goncangan, banyak saudara fitnah. Tapi kalau saya bisa berdiri seperti ini, karena saya percaya firman ini dan saya lakukan, maka kita akan sedang membangun rumah di atas dasar batu, badai, banjir, topan datang, tapi dia tetap berdiri. Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Jangan cuma dengar, oh itu tuh aku tahu itu. Bahkan ada satu hamba Tuhan dulu, dia khotbah, ada seorang STT di sebagai jemaat, dia langsung bilang, oh dari ke sini. Dia bisa mereka, dia tahu apa yang kalau dikhotbahkan, tapi hidupnya tidak pernah berubah. Karena dia cuma just know, cuma tahu dan mendengar, tapi tidak pernah melakukan. Artinya sama macam orang itu gak percaya. Banyak jemaat jujur dia berkata, saya percaya Tuhan Yesus, saya percaya Pak. Tapi ada perubahan, ada
lip service, hanya mengaku dengan mulutnya, tapi di hati tidak percaya. Yang akan terjadi mujizat, saudara. Apa yang tadi itu terjadi mujizat karena dia mengaku dan dia percaya, yakin bahwa Tuhan yang kita beritakan itu Tuhan yang hebat dan dia bisa bangkit dari tempat tidurnya. Saudara, saya percaya firman Tuhan itu bukan yang didengar. Apalagi di debat, saya kalau berdebat firman Tuhan, lebih baik saya mundur. Teman saya banyak dokter teologis, saya cuma STM. Tadi ikut kuliah mau ambil STH, karena STH kan sekolah tinggi hati, MTH makin tinggi hati. Itu bukan rasio banget. Jujur Pak Samuel Sibanjuntak itu teman baik saya, dia punya STT. Pak Andri Iman teman baik saya, dia selalu waktu buka gereja dia share sama saya, ayo saya memang sih dokter teologi, tapi untuk buka gereja Pak, saya mau berguru dengan Pak Ayu. Gak salah lalu kan kita udah deket ya, kamu kan udah dokter ya, gua mesti berguru sama kamu. Kita kan cuma teori doang Pak, ngakuin teori aja. Di waktu dia mau buka, tanya ini, tanya itu, masih takut dia buka gereja. Tapi akhirnya dia buka, karena dia menggantikan gembala yang lama. Orang biarpun dokter, Pak Denis Yoharjoyo, waktu dia datang, dia dokter. Dia mau buka gereja. Ini bukan satu kesombongan, tapi ini kesaksian. Ternyata, biarpun punya gelar belerot, tapi kalau cuma hanya dengar, ngajar, tanpa melakukan. Kita lihat aja tempat pembina kita Pak. Dia kan dokternya honoris causa, tapi saya bersyukur sama Tuhan, saya mau dong dokter honoris causa, walaupun kehormat, tapi kan itu dari karya-karyanya barulah dia mulai dokter benar. Kalau teologi dia belajar, tapi apa karya? Hari ini kita mau belajar. Mau praktek bukan belajar. Belajar harus sering kita dengar firman, tapi praktek itu yang penting. Melakukannya itu yang penting. Contoh Petrus, waktu Yesus berjalan di atas air, Tuhan, aku mau dong datang. Dia percaya, dia datang, dia percaya bahwa Tuhan Yesus yang dia sembah, guru dia, sanggup berjalan di atas air. Dia percaya, dia melangkah. Kalau dia cuma lihat, puji Tuhan, dahsyat ya Tuhan, ya, aku percaya Tuhan. Kalau kau suruh aku datang, aku bisa berjalan ke tapi nggak pernah turun dari perahu. Bisa nggak dia berjalan ke air? Bisa. Tapi perahunya yang berjalan ke air. Dia enggak. Tapi karena dia percaya apa yang disampaikan Tuhan Yesus, dia melangkah. Maka dia bisa berjalan ke air. Tapi masalahnya, waktu gelombang, topan angin menerpa dia, mulai kepercayaan. Dan apa yang terjadi? Dia mau tenggelam. Banyak orang Kristen seperti itu. Percaya, jangan. Itu menghadapi badai topan. Mulai apa Yesus ada ya? Sama dengan bangsa Israel. Waktu dia jelas dengan mata mereka itu laut terbelah, mereka bisa berjalan, tapi gara-gara air pahit, komplain lagi. Kecil soal air pahit jadi manis. Itu yang sangat dahsyat aja. Dia lihat dengan mata kepala sendiri. Pertama dia bilang, oh luar biasa, dia percaya. Tapi waktu dia menghadapi air yang pahit di marah, dia mulai bilang kepercayaan. Sampai Tuhan marah kan? Ada kayu, lemparkan kayu ke dalam sumur. Dan waktu dilemparkan, air itu jadi manis. Ini banyak orang kita seperti itu. Wah, diberkati sih luar biasa. Terima kasih Tuhan, saya percaya sama Tuhan, coba dapat masalah. Aduh, kayaknya Tuhan gak ada ya. Tuhan sepertinya gak hidup nih.
Saudara, kemarin tante saya, ini baru kesaksian yang baru. Tante saya itu tuh yang ajak saya ke persekutuan. Saya bertobat, saya sungguh-sungguh melayani, sehingga ya Tuhan izinkan saya buka-buka ya tempat atau gereja. Dia ketemu saya waktu sebelumnya, waktu Nes, gua jadi yang terdahulu di kemudian, karena dia ngajak saya. Dia mulai mundur rohaninya. Tapi kemarin dia saksi di Manado, tiba-tiba dia kayak pingsan gitu. Wah, langsung dia koma. Dan itu pembuluh darahnya pecah. 12 jam dia koma. Tiba-tiba dokter udah bingung mau diapain ini, mau dioperasi, mau diapain, di meeting dulu semua. Tiba-tiba dia diberikan kesadaran. Dan waktu mau diobservasi, itu mau di kateter dari kaki, dia kayak sadar. Tuh, jangan di kateter, padahal udah pecah pembuluh darah. Kenapa? Jangan, saya punya Tuhan yang hebat. Tiba-tiba dia ngomong, bayangkan, saya punya Tuhan yang hebat. Dokter kamu Kristen semua. Ya iyalah, Tuhan yang hebat kan. Dan dia gak mau. Dia bilang, waduh, iman ibu ini luar biasa. Kepercayaan ibu kepada Tuhan yang sungguh-sungguh dasar. Gak mau dioperasi. Agak sadar. Dan setelah itu setelah apa yang terjadi, banyak yang doain. Di Manado kan banyak hamba Tuhan didoain. Setelah itu dia mulai sadar. Dia bangun. Dokter penasaran, dicek. Semuanya bersih, nggak ada lagi penyumbatan, nggak ada lagi terpecahnya, sih bersih. Kemarin waktu video call saya, Nes, sekarang gua nggak takut sama dia. Gua sekarang mulai terdahulu, ada kesaksian. Gitu kan? Ya makanya tanggal 7 bulan 7 apa sih? 7 bulan 7 Juli saya undang dia untuk bersaksi. Ini ibu saya, umurnya tapi lebih muda dari saya, maka saya sebut namanya Emma seperti. Ya karena tapi secara hierarki dia ibu saya, tante saya, sepupu mama saya. Artinya dia percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang hidup. Ini antara mati dan hidup loh. Dia tetap percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Mujizat terjadi dan terjadi karena dia percaya, dia yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakitnya, menyembuhkan, memulihkan yang tersumbat. Bagaimana dengan kita? Kalau nggak ada uangnya, teriak-teriak, wah besok makan apa? Belum sampai mati dan hidup. Pasti Tuhan tolong. Asal kau percaya saja. Kami ini hidup dari mujizat seperti sampai hari ini karena kami percaya kepada Tuhan. Dia sanggup memberikan, dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau saya mau saksikan, saya sering bersaksi dengan Pak Gilia. Hidup kami itu dari mujizat, dari nol, nggak punya apa-apa. Bahkan punya uang cuma 500 rupiah, Tuhan berkati kami sampai hari ini. Kalau Tuhan izinkan saya dipakai kemana-mana, itu karena modalnya percaya sama dia. Percaya sama dia. Badai ada nggak? Ada. Persoalan banyak nggak? Banyak. Tapi saya tetap berdiri teguh. Kenapa? Karena saya percaya dia pasti menolong. Percaya saja. Kalau itu diizinkan terjadi, saya percaya. Roma 8 ayat 28 kan Allah itu bekerja di dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Gak usah takutlah sama Tuhan. Saya berani ngomong begini kan saya itu mengalami. Kami pernah mobilnya saudaraku masuk ke kebun sawit hancur. Tapi puji Tuhan, karena saya percaya Tuhan akan tolong saya. Saya berdiri. Nggak ada mereka, cuma sedikit. Mobilnya hancur. Orang bilang mati nih orang. Tapi enggak. Kenapa? Karena saya percaya dia sanggup menolong saudara dan saya. Kalau engkau percaya dan berseru pada dia, dia akan memberikan yang terbaik buat saudara. Oleh sebab itu saya enjoy saudaraku. Ya, kita hampir 50 gereja. Tiba-tiba Pak Andre Imam itu cerita sama saya. Ayo, sebenarnya saya udah mau mundur, udah defisit. Pengerjaannya nyerang saya terus. Saya udah bilang lebih baik merintis daripada menggantikan.
Belum tentu mereka cocok sama kita. Itu prosesnya agak lama. Dia belum benar. Mereka nyerang dia apa semua. Tapi dia berdoa sampai dia mundur hampir. Dia visit kan. Tiba-tiba dia ingat saya. Pak, ini aja hampir 50 gereja. Enjoy. Kok boleh satu gereja kok sepertinya mau stres. Gak ingat gitu dia. Kita bisa. Dia mewakili dia. Kita bisa. Bisa mas sekarang. Kenapa? Karena penting kita percaya. Masalah apapun Petrus waktu tenggelam mati kalau di Tuhan Yesus guru tolong. Yesus tolong nggak? Nggak jadi mati Petrus kan? Itu masalah yang besar antara hidup dan mati suatu. Kadang-kadang kita masalah cuma masalah yang seperti sepele gitu ya. Kita udah takut mati suatu. Yesus saja mati buat saudara saya sampai mencucurkan darah sampai habis. Kok kita takut gitu? Ada Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menyertai kita. Bahkan ayat yang terakhir suraku ya dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 4-26 itu iman percaya tanpa perbuatan. Tadi saya bilang, salah pakai wacana hebat. Mau ini, mau itu, tapi nggak pernah dilakukan. Cuma wacana. Iman itu kita percaya. Seperti apa yang saya saksikan waktu Tuhan suruh saya ke Singkawang. Itu saya percaya Tuhan yang suruh buka gereja di sana. Saya tetap berjalan. Belum ada dana, selaku nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa di sana. Tapi saya percaya Tuhan sanggup. Saya bilang, ayo saya berangkat saya. Puji Tuhan jadi gereja itu. Walaupun cukup lumayan 1,2 miliar. Itu gereja. Jemaatnya puji Tuhan sampai 200 seperti itu sudah. Artinya apa? Kita melangkah. Tuhan kasih kita nih. Kita punya iman. Tapi kita harus berjalan. Kita berangkat ke Singkawang. Sampai hari ini udah 7 tahun gereja itu masih berdiri. Ya setelah kita bersyukur, walaupun memang secara itu belum kembali, gak apa-apa. Tuhan cukupin semua. Sampai dihitung oleh dulu waktu saya Pak Bambang itu, dia nggak sengaja itu dalam waktu 5 tahun aja dulu hampir 4M. Wow, saya miliarder. Waktu uang dari saya. Saudara, sport center itu dengan iman aja. 15 tahun di sport center itu pas kita hitung-hitung gitu 15 miliar. Kita bicara uang, artinya saya udah miliarder. Walaupun nggak megang duit, karena itu kan buat operasional, buat ini, buat itu, ya. Tapi di situ kalau kita lihat itu Tuhan dahsyat tuh. Uang dari mana? Kita kan nggak pernah bikin proposal minta-minta, baik ke pusat, ke rayon. Kita cuma minta satu sama yang punya segalanya. Benar? Sampai akhir Pak Andri Imam ketemu, waktu pertama ketemu dia, waktu dia tanya udah berapa gereja ini, waktu itu 24, ya kaget. Wah pasti punya donatur nih. Karena dia lihat tuh gereja di Jakarta punya donatur yang kuat, dia bisa membangun ini, bisa bangun itu. Tapi ternyata sudah ada. Wah benar kan gitu? Ya ada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus gitu. Donatur kita Tuhan Yesus. Dia bisa menggerakkan siapapun juga. Dan saya yakin kalau nanti Tuhan izinkan kita beli tanah itu 2000 meter, saya percaya, saya belum punya passion, tapi kalau Tuhan kasih passion, tetap iman ini, saya akan kejar itu. Setelahku, karena saya masih berpikir Tuhan di daerah itu banyak mesti dibuka gereja Tuhan. Kalau di sini kita bangun hampir mungkin 30 miliar, itu berapa gereja di daerah Tuhan? Itu masih mindset saya. Tapi kalau tiba-tiba Tuhan datang, anakku bangun di sini, siap komandan. Saya nggak akan pikiran gitu. Terus sekarang masih pikiran, kita masih bukan nanti di Tarakan, di Pangkalan Bun, ya nanti di Mentawai, di Jogja, di mana-mana. Doakan aja tahun ini kalau Tuhan izinkan kita bisa buka 100 gereja totalnya, maka saya percaya itu menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan rindu jiwa-jiwa. Tuhan nggak rindu hartamu, Tuhan nggak rindu ya kemampuanmu. Yang Tuhan rindu ini jiwa-jiwa. Dia rindu jiwa-jiwa semakin dekat ini kan 2033 kan penginjilan ini akan goalnya selesai.
Ayo berlomba-lomba. Kita harus menyelesaikan amanat Allah. Jangan kalah sama saya. Di sini saya paling tua, ada yang lebih tua dari saya? Ada? Oh, enggak ada ya. Jadi saya bersyukur pagi hari ini yang Tuhan ingatkan buat saya. Ayo, kita harus percaya sungguh-sungguh. Apapun keadaanmu hari ini, dengar. Waktu engkau tahu keadaan Tuhan dan percaya, waktu engkau baca firman Tuhan, lakukan. Lihat mujizat pasti terjadi. Amin. Berikan tepuk tangan buat Haleluya. Maka bangkit berdiri, saudaraku.